Jasad Praka Alif Nur Angkotasan disambut ratusan warga dan keluarga saat tiba di negeri Pelau, Kabupaten Maluku Tengah, Ambon. Istri almarhum Dalimahu Talauhu tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan jasad almarhum dibawa ke rumah duka. Jasad anggota Yonif Raider 733 Masariku ini sebelumnya diterbangkan melalui Makassar dan tiba di Bandara Patimura, Ambon, Kamis pagi. Di waktu yang hampir bersamaan, jenazah anggota TNI Prada Ardi Yudi Ardianto tiba di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prada Ardi dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Desa Tubaki, Kabupaten Malaka. Maka pasti akan dilaksanakan secara militer dan pelaksanaannya nanti diatur oleh Kodim sebagai salah satu fungsi subgarnisun di Malaka nanti, yaitu Kodim nanti Atambua dan DIM nanti akan hadir di sana. Prada Ardi dan Praka Alif gugur dalam serangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata saat keduanya sedang melakukan penjagaan pembangunan pagar bandara di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa 18 Mei 2021. Polri diketahui telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan dua anggota TNI di Yahukimo. Polres Yahukimo bahkan telah mengantongi identitas pelaku penyerangan dan pembunuhan dua anggota TNI di ujung Bandara Kalibrasa Yahukimo. Aparat gabungan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melarikan diri ke hutan. Mengerucut kepada beberapa pelaku, kita menemukan beberapa barang bukti. 5 saksi sudah kita lakukan penyidikan. Sementara itu, suasana di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua sudah kondusif terkendali pasca baku tembak aparat TNI Polri dengan kelompok teroris pekan lalu. Meski warga telah beraktivitas seperti biasa, aparat gabungan masih berjaga operasi penegakan hukum dan berpatroli di kota Ilaga dan sekitarnya. Keberadaan TNI adalah membackup BKO kepada rekan-rekan kami dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan teror, melakukan pembunuhan dan kekerasan yang ada di Ilaga. Tim Satgas Penegakan Hukum Operasi Namangkawi juga telah melakukan olah TKP di Kampung Mayuberi, distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Tim Satgas menemukan 2 jasad berjenis kelamin laki-laki yang diduga bagian dari anggota teroris di Papua. Tim Satgas menyita puluhan amunisi, senjata api, dan uang tunai lebih dari 14 juta rupiah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris yang diduga berada di zona Mini alias Mimika, Intan Jaya, Nduga, dan Ilaga. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pelaku teror di Papua merupakan kelompok kecil yang ada di Papua. Aparat keamanan itu berusaha dan cukup berhasil sekarang ini memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Sementara, Mabes Polri mengaku telah mengidentifikasi setidaknya 150 orang anggota kelompok separatis bersenjata yang melakukan teror di Papua. Jadi kurang lebih anggota KKB itu kurang lebih 150 orang yang militan, namun simpatisannya kita belum bisa mengetahui jumlahnya seberapa. Pasca pemerintah menetapkan kelompok kriminal atau kelompok separatis bersenjata di Papua sebagai teroris, setidaknya ada 4 peristiwa kontak senjata terjadi. Salah satunya, 12 anggota TNI Angkatan Darat dihadang dan ditembaki kelompok separatis bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua usai mengambil bahan makanan. 4 prajurit terluka dan dirawat di Rumah Sakit Oksibil.